Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat petani semua, jika petani pemula pada umumnya mengalami beberapa kendala, di antaranya tingkat kelayuan yang mungkin cukup tinggi, kemudian kerontokan bunga yang cukup banyak, dan antraknus yang cukup banyak. Tapi berbeda dengan yang satu ini, beliau masih bisa dikatakan pemula, tapi bisa menghasilkan tanaman yang serimbun ini, selebat ini, sampai kita kesusahan untuk jalan. Kemudian tingkat kelayuan dan tingkat busuk batang bisa dikatakan sangat minimal. Kemudian keberhasilan buah dikatakan sangat-sangat tinggi. Ingin tahu kisah suksesnya seperti apa dan kiat-kiat tanamannya seperti apa? Saksikan video ini sampai selesai. Baik sahabat petani semua, kembali lagi bersama saya Zaki di channel Mitra Bertani TV. Seperti yang telah saya jelaskan di awal tadi, pada kesempatan kali ini kita akan mengupas kiat-kiat sukses versi petani pemula. Biar teman-teman lihat, tanamannya bisa dikatakan sangat rimbun ya. Ini untuk jalan saja ini cukup susah. Ini harus didirikan ya, karena cukup lebat. Kemudian kalau dilihat di bagian bawah, tingkat kelayuan itu bisa dikatakan hampir tidak ada. Kemudian kalau buah itu untuk antraknus bisa dikatakan sangat minimal. Nah, padahal intensitas hujan masih cukup tinggi. Ini dibuktikan dengan tanah yang masih cukup menggenang. Ini juga masih cukup basah karena kemarin juga masih diguyur air hujan. Mungkin itu sedikit gambaran umumnya ya. Terus clue yang akan kita berikan atau kata kuncinya, kita akan belajar bagaimana cara meningkatkan tingkat keberhasilan bunga menjadi buah dan mencegah tingkat kelayuan yang bisa dikatakan sangat minim ini. Oke, baik sahabat petani semua, di samping kanan saya sudah ada petaninya langsung atau pawangnya. Jadi beliau sudah ada di samping kanan saya. Monggo Pak, mungkin bisa langsung memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula namanya pun Anton, alamatnya pun Daleman Gondosuli Muntilan. Oke, jadi beliau bernama Bapak Anton yang beralamat di Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang ya Pak. Nah, mungkin karena Bapak Anton nanti akan campur ya Pak antara bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Nanti kita akan mencoba memberikan subtitlenya di bawah ya. Jadi pastikan untuk menyimak gitu ya. Pak Anton, kalau boleh tahu Pak Anton ini bergelut di dunia pertanian sudah berapa lama ini Pak Anton? Kurang lebih 2 tahun. Baru 2 tahun Pak. Jadi tapi kok bisa menghasilkan tanaman yang bisa dikatakan ini Masya Allah ya. Maksudnya saya saja mungkin belum bisa menghasilkan tanaman yang seperti ini. Kalau boleh tahu ini tanaman yang keberapa Pak? Ini gepeng kali. Oh, kalau untuk tanaman menanam cabai baru kedua kali atau pengkali ini? Oh, baru kedua. Pengkali ini. Baru kedua kali, dan alhamdulillah gitu ya Pak Anton, kalau sampai sejauh ini bisa dikatakan sangat memuaskan gitu ya Pak Anton. Oke Pak Anton, kalau boleh tahu ini untuk varietasnya varietas apa ini Pak Anton? Ini Ori 212. Oke, Ori 212. Kemudian untuk jarak tanamnya? Niki standar berarti sekitar 40-43 gitu ya Pak? 40-43 cm. Kemudian varietasnya adalah Ori 212. Kemudian ini tidak dilakukan perempelan gitu ya Pak ya, jadi dibiarkan begitu saja. Oke, jadi pantas ya, jadi cabangnya juga cukup banyak. Kemudian kalau untuk ini Pak, dasaran dulu menggunakan apa ini Pak? Lo dasarannya beton apa niku? Pupuk kandang niku, pupuk kandang. Arane kristal niku. Oh, yang dari ayam gitu ya Pak ya? Iya, niku kalih Ponska, Set A, KCL, kali TS. Kalau dolomit? Nggih, dolomit. Oke, jadi ada cukup banyak ya. Kalau boleh tahu Pak, ini ada perlakuan khusus atau tidak untuk pupuk kandangnya atau pupuk kristalnya? Karena biasanya juga ada yang mempunyai trik-trik khusus gitu Pak. Niku nek untuk niku lho, kula pengalaman gen bapak kula niku langsung dengan niku cilik niku apik. Iya. Ning ajeng buang niku langsung dono niku layu ngoten niku lho. Jadi kalau langsung pupuk baru datang langsung diaplikasikan, biasanya pertumbuhan di awal itu bagus, tapi ketika mau berbuah tingkat kematian parah. Jadi kalau untuk Pak Anton sendiri ini didiamkan berapa lama ini Pak? Niki nggih kurang luwih 1 tahun genten.
1 tahun. Jadi cukup lama gitu. Ketika kita mau nanam, kita sudah beli pupuk, terus kita diamkan sekitar 1 tahun, baru nanti kita aplikasikan. Itu analoginya itu siap untuk dikonsumsi untuk tanaman gitu ya Pak. Jadi tidak dalam bentuk mentahan. Kalau boleh dikatakan, Bapak Anton ini juga masih tergolong pemula ya, karena baru 2 tahun, tapi beliau juga belajar dari ayahnya gitu ya Pak. Jadi pengalaman-pengalaman yang didapat oleh ayahnya beliau amati dan beliau aplikasikan di sini gitu. Kemudian apa ini juga ada trik khusus Pak? Kok bedengannya ini kok kalau terlihat kan ini sangat tinggi Pak, bisa hampir setengah meter ini Pak. Lho nggih, niki niku menjagani nek enten banyu men mboten ngatos apa niku tekan inggil. Oh, biar air tidak menggenang gitu ya. Nggih, ngoten niku. Kalau air menggenang nanti dampaknya gimana Pak? Biasanya nek ngasih kelelepan napa niku alum, layu ngoten niku lho. Oke, itu juga berdasarkan pengalaman. Nggih. Oke. Jadi ini bedengannya ini ditinggikan meskipun harusnya ini sudah musim kemarau, tapi kenyataannya sekarang masih sering terkena air hujan gitu ya. Masih sering hujan dan alhamdulillah karena diakali seperti itu, tingkat kelayuan bisa dikatakan sangat minimal gitu ya Pak ya. Dan kalau boleh kita tahu ya, ini tanamannya sangat subur dan hampir semuanya itu merata gitu. Kalau boleh tahu Pak, ini untuk menjaga keseimbangan pertumbuhan dan menekan tingkat kematian itu gimana Pak? Niki kula le ngecor niku beto mutiara kalih napa niku kalha. Nek gentosan niku. Itu di rolling berapa hari sekali atau gimana Pak? Niku lak kula seminggu niku ping kalih. Seminggu kocor 2 kali. Nggih, ini gentosan. Saat niki beto mutiara, sing benjang beto kalha. Kula le ngecor niku beto napa tangki 16 literan niku lho. Niku sak tangki kula kei 2 sendok makan niku. Oke Pak, kalau boleh tahu ini untuk nutrisi via spray atau via semprot, Pak Anton menggunakan apa ini? Niki kula le nyemprot nek obate daun beto morden. Obate apa kembang kalinet. Nggih. Itu 2 itu ya? Hanya 2 itu. Kalau boleh tahu itu morden itu digunakan dari umur berapa sampai umur berapa Pak? Kula nggih seminggu setelah napa niku tanam sudah masuk ini. Berapa dosisnya itu Pak? Kalau saat tangki ini kalau sukani satu tutup di awal sampai akhir. Oh, tapi sampai sekarang masih menggunakan Pak? Kalau tasnya. Oh, oke. Kemudian tasnya. Kalau untuk kalinet ya Pak ya? Kalau kalinet itu berapa Pak atau mulai kapan itu? Niku kula mulai berbunga niki. Bunga? 3 tutup. 3 tutup. Berarti langsung 3 tutup ini. Oke. Kalau untuk kalinet sendiri Pak, yang Bapak rasakan itu manfaatnya apa sih kok sampai nekat menggunakan 3 tutup seperti itu? Pripun nggih? Nyatane kula pripun nggih? Kula beto niku alhamdulillah nggih. Buahnya langsung ketok kathah ngoten lho. Oke, jadi buah terlihat lebih banyak gitu ya Pak. Jadi tingkat kerontokan bunga itu siji loro. Oke, ini harganya berapa Pak kok berani menggunakan 3 tutup ini? Niki alhamdulillah petian sing wingi niku kei nota 28.000. 28. Oke, jadi 28.000 sudah lumayan gitu ya Pak. Oke Pak Anton, kalau itu mungkin untuk nutrisi ya, meskipun itu sudah cukup kuat gitu. Tentunya mungkin ada fungisida yang mungkin Bapak gunakan Pak ini. Kula nek selama niki betone antrakol. Oke, untuk dosisnya berapa Pak? Nggih, sak tangki niku kula kei 2 sendok ning boten munjung. Oh, nggih berarti 2 sendok peres makan, gitu ya Pak. 2 sendok makan tapi tidak banyak gitu, cuma peres gitu ya Pak ya. Oke, kemudian untuk penyemprotannya digabung berarti ya? Oke, digabung dengan interval 4 hari sekali dengan hanya menggunakan 1 bahan aktif yaitu Propinep, itu dirasa sudah efektif gitu ya. Patek 0 itu ya. Nggih. Kadose dereng enten nembok nggih mboten enten. Oke, kalau patek bisa dikatakan 0. Oke Pak Anton, jadi kita sudah belajar banyak hal mengenai menghasilkan tanaman yang seperti ini gitu. Kalau boleh tahu Pak, ini kan baru 2 tahun ya kalau tidak salah. Itu memang sebelumnya apa Pak? Jadi apa? Kula niku riyen nggih buruh teng niku lho garasi PO Ramayana. Oke. Niku kula njur niku memilih jadi petani gitu. Nggih. Terus kapok enggak Pak ini? Mboten. Oke, kalau yang Bapak rasakan sendiri dengan harga 28.000 itu sudah bersyukur ya Pak ya? Nggih, pun alhamdulillah. Oke, jadi sahabat petani semua, ini adalah luapan hati dari seorang petani bahwa untuk cabai di harga 28.000 saja itu sudah sangat bersyukur gitu Pak ya. Jadi kita tidak perlu yang muluk-muluk harganya sampai 50-100.000, itu tidak. Cukup di angka 20.000 sampai 30.000 tapi stabil di situ mungkin sudah
wite standar apa yang pun bersyukur gitu. Pun nang salturan. Oke ya. Oke, mungkin itu Pak. Mungkin ada pesan dan kesan untuk sahabat petani semua. Nggih nek kula pripun nggih. Pemain tani niku beto hati ngoten lah. Napa-napa niku nggo ati. Insyaallah nek beto ati niku pripun nggih. Cara yang anu nggih. Napa tanaman niku nggih duwe rasa duwe napa lengarane niku wah radong kula. Balas budi nggih ngoten mawon. Oke ya, jadi ya terima kasih Bapak Anton untuk pesannya. Jadi beliau menyampaikan kita merawat tanaman itu dengan hati, karena kita dengan tanaman adalah sama-sama makhluk hidup. Nah, ketika kita merawat dengan hati, insya Allah tanaman pun akan berbalas budi dengan kita. Kita kita dengan cinta, insya Allah tanaman pun akan menghasilkan dengan cinta gitu ya. Jadi kalau kita dengan niat baik, insya Allah nanti kita akan dibalas dengan kebaikan pula gitu. Oke ya, mungkin itu ya video singkat dengan Bapak Anton. Jadi kita sudah belajar bagaimana cara meminimalisir dari tingkat kelayuan. Bisa itu layu yang disebabkan oleh fusarium maupun bakteri. Kita boleh menggunakan pupuk kimia. Kalau bisa dikurangi seminimal mungkin, tapi diimbangi dengan kalsium, asam humat, itu nanti yang akan memperbaiki sifat tanah. Kemudian triknya lagi, bisa bedengannya kita tinggikan untuk mengantisipasi genangan, karena itu akan mengakibatkan kelembapan di area tanah itu cukup tinggi sehingga kelayuan cukup tinggi. Kemudian untuk pertumbuhan silahkan gunakan pupuk yang mungkin mengurangi atau minim terhadap kadar nitrogen, karena itu akan membuat tanaman menjadi sekulen atau lebih rentan terhadap serangan hama dan penyakit. Kemudian untuk mengimbangi itu gunakan pupuk sesuai fungsinya. Jadi pertumbuhan kita menggunakan yang pertumbuhan, kemudian untuk pembuahan kita juga menggunakan yang pembuahan. Kemudian untuk mengakali dari antraknose atau patek itu dibiasakan ketika hari ini memetik, besoknya kita langsung spray. Jadi nanti tingkat penyebaran patogen penyakit itu akan lebih bisa kita tekan. Oke, mungkin sekian video yang sangat singkat ini. Terima kasih Bapak Anton, dan semoga video yang sangat singkat ini bermanfaat. Dan apabila video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, comment, share, dan jangan lupa subscribe untuk tidak ketinggalan info-info terbaru dari kami. Terima kasih Bapak Anton, terima kasih sahabat petani semua. Salam Mitra Bertani Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.